Halo kaum rebahan, apa kabar keadaan kalian? Sehat? Semoga sih sehat-sehat ya, seperti admin Roger yang sehat selalu seperti ini. Jadi guys, pada hari ini admin Roger akan mereview alur cerita dari film Basic Instinct dari tahun 1992. Jadi film ini emang cukup lama sih, tapi film ini admin yakin kalian bakal tetap nonton dan ngikutin film ini sampai ke akhir. Dan video ini mengandung spoiler ya guys. Jadi kalau kalian masih tetap ingin nontonnya, jangan lupa untuk benarkan posisi rebahan kalian, atur headset kalian, dan jangan lupa untuk ucapkan kata-kata sihirnya, yaitu let's go. Adegan dimulai dengan adegan mantap-mantap yang dilakukan oleh Johnny Boss dan Catherine Tremel. Di sini kita nikmatin dulu aja ya guys, adegan mantap-mantap. Dan tiba-tiba saat akan cerot, Catherine pun mengambil alat dan menusuk Johnny Boss dengan sadis. Psikopat. Keesokan harinya, detektif yang ditugaskan untuk kasus ini adalah Nick. Nick langsung berdiskusi dengan rekannya mengenai Johnny Boss. Bos di sini terlihat terkenal dan kaya raya. Saat datang, keadaan Johnny Boss sangat mengenaskan dengan luka yang banyak. Hal ini menjadi penting karena bos yang mendanai kampanye wali kota dan direksi Palace of Fine Arts. Namun di sana ditemukan juga narkoboy, yang berarti Johnny juga adalah pecandu walaupun orang penting. Dan untuk mencari petunjuk, mereka pun berencana menemui pacarnya yaitu Catherine Tremel. Mereka pun OTW ke alamat tadi untuk bertemu Catherine Tremel. Dan saat akan menanyai pertanyaan, ternyata itu adalah Roxy, teman dari Tremel. Dan akhirnya Roxy memberitahu alamat Tremel dan mereka pun pergi. Nick dan temannya tiba di rumah Tremel dan menemukan Tremel lagi udut santuy ngeliat laut. Skuy living banget dia. Dan setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Nick mengatakan akan membawa Tremel ke kantor polisi. Namun, di sana mereka dibuat mati kutu dengan Tremel dan mereka pun akhirnya pulang dalam keadaan tangan kosong. Gagal total. Scene berpindah di mana terlihat Nick yang datang ke tempat konseling. Di sana dia menemui Beth, si konselor, dan di sini Nick harus melakukan konseling karena provos. Terlihat bahwa Beth ternyata mantan dari si Nick. Mantap. Lalu scene berpindah di kantor polisi, di mana semua orang membicarakan tentang kasus Johnny Boss. Dan di sini kita mengetahui masa lalu Catherine Tremel dan prestasi serta buku terakhirnya yang ternyata berhubungan dengan kasus yang mereka selidiki sekarang. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memanggil Catherine Tremel untuk diinterogasi. Tremel pun meminta izin ganti baju dan sambil menunggu di dalam, Nick melihat koran lama yang ternyata berisi foto dirinya. Tapi pas nengok, Nick pun dapat rezeki nomplok di mana melihat Tremel yang sedang lagi ganti baju. Hoki setahun udah dipakai anjir. Tapi siapa juga yang nolak dapat rezeki? Akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi. Akhirnya Tremel pun tiba di kantor polisi dan penyidik langsung memperkenalkan diri mereka satu-satu. Dasar laki-laki cepet. Dan mereka pun kaget karena Tremel datang tanpa pengacara untuk saat ini. Dan terjadi pertanyaan untuk mengusut kematian Johnny Boss. Namun beberapa pertanyaan sungguh sangat erotis dan berani. Seperti pertanyaan tentang narkoba, seperti pertanyaan tentang hubungan seksnya. Lalu di sini tiba-tiba ada adegan yang benar-benar mantap. Saya aja udah gak kuat teh, maaf Johnny, maaf. Lalu penyidik yang melihat pun sedikit kecewa karena cuma sebentar. Namun Tremel masih mancing sambil menjawab pertanyaan dengan cara mengangkat kakinya. Dan akhirnya Tremel tetap bisa melewati lie detector sehingga Tremel tidak bersalah. Teman-temannya curiga atau iri kepada Nick karena perlakuan Tremel terhadapnya. Nick yang lagi engas campur pusing pun kesal. Dan tiba-tiba dia dipancing oleh temannya si Nielsen. Lalu datang Beth si konselor yang menengahi pertengkaran mereka. Lalu di sana
Beth sekaligus mantan Nick pun mengajak Nick untuk pulang. Bobo dapat rejeki. Sesampainya di rumah bener aja tanpa basa-basi ngegas Nick ngas. Aduh, maaf ya Joni, maaf. Scene berpindah di mana Nick diberi tugas untuk mengikuti Tremel kemanapun dia pergi. Dan setelah itu terjadi kejar-kejaran di Gunung Akina, sadis. Ternyata Tremel menemui Hazel, temannya dulu di rumahnya. Lalu saat pulang, Nick pun mengikuti Tremel ke rumahnya lagi. Dan Nick masuk melihat pintu yang terbuka dan benar aja Nick dapat rezeki lagi. Anjing. Lampu mati pertanda Nick yang habis. Artinya rezeki dia sudah tidak ada dan dia harus OTW pulang. Keesokan harinya, Nick mendatangi rumah Tremel dan menemui banyak artikel-artikel tentang dirinya. Dan ternyata Nick dipakai sebagai model dalam novel Tremel. Lalu terjadi adegan intimidasi yang dilakukan oleh Tremel. Saya yang nonton juga jadi terintimidasi anjir. Akhirnya Nick pun pergi. Nick pun datang ke kantor si Beth. Dan dalam keadaan emosi. Kok bisa Tremel tahu semua tentang hidup Nick? Dan tanpa basa-basi Nick langsung ngegas si Beth. Si Beth yang takut pun langsung memberitahu Nick bahwa Nielsen yang membuka filenya. Lagi-lagi dengan barbar Nick langsung labrak Nielsen. Di sini Beth jelasin bahwa dia ngasih Nielsen buka file biar Nick dikasih keringanan dan naik gaji. Tapi dia nggak nyangka kalau filenya ternyata dikasih ke orang lain. Namun Nick menyuruh Beth pergi karena kesal. Nick terbangun karena ada telepon dan ada kabar mengejutkan bahwa Nielsen meninggal. Mereka mencurigai Nick yang membunuh si Nielsen. Dan mereka pun menginterogasi Nick, namun Nick diberikan pembelaan oleh Beth. Dan hanya dievaluasi akhirnya. Nick yang baru pulang pun bertemu Tremel yang sedang duduk di sekitar rumahnya. Lalu Nick mengajak Tremel untuk mampir dulu. Waduh, mantap-mantap nih. Di dalam apartemen Nick, terjadi adegan saling intimidasi dan menggoda dari Tremel untuk menjerat si Nick. Dan akhirnya Tremel mengajak Nick untuk ke klub buat ketemuan di sana. Di klub tersebut terlihat bahwa Roxy adalah seorang adu kacang karena dia terlihat berhubungan dengan Tremel. Dan Tremel pun langsung menghampiri Nick dengan gerakan erotis, seperti ingin mencium atau dikasih gesekan maut untuk menggoda Nick. Tentu sebagai laki normal langsung konak. Selanjutnya terjadi adegan mantap-mantap antara Tremel dengan Nick. Anjir, masa lagi Joni? Aduh, habis, sabun habis.
Selanjutnya, saat di kamar mandi datang Roxy yang cemburu dan menyuruh Nick untuk menjauhi Tremel. Tapi Nick tidak peduli dan kembali tidur bersama Tremel. Halus, dapat gini mana mungkin kabur. Dan di sana hubungan mereka pun menjadi sangat dekat. Lalu scene berpindah di mana Nick menemui Gus. Dan Gus khawatir Nick akan dibunuh oleh si Tremel. Lalu Gus mengatakan bahwa tidak ada bukti Tremel membeli dokumen Nick, sehingga setelah berbincang mereka pun pergi. Namun tiba-tiba mobil yang mirip dengan mobil Tremel menabrak Nick dan terlihat ingin membunuhnya. Nick yang gak terima langsung naik mobil dan ngejar si mobil tersebut. Terjadi adegan pengejaran bak Fast Furious di sana. Namun naas, terjadi kecelakaan hingga mobil tersebut jatuh. Dan Nick yang ingin menyelamatkan si pengemudi menemukan bahwa Roxy adalah pengemudi mobil tersebut. Dan teman-teman Nick mencurigai Nick yang membunuh si Roxy. Nick sepertinya sudah tergila-gila dengan Tremel, dengan bukti bahwa dia hingga sampai mengasari Beth yang mengingatkan Nick tentang berbahayanya Tremel. Nick mendatangi Tremel dan menemukan dia sedang menangis dan meratapi kematian Roxy. Namun tiba-tiba, anjir, nasib baik, Nick nasib baik terus. Dan Tremel di sini memberitahu tentang masa lalunya, yaitu Lisa Oberman, yaitu siswa yang meniru dirinya terlebih dahulu. Karena saking tergila-gilanya, Nick sampai mulai meragukan keyakinannya sendiri tentang Tremel. Dan dia pun melidiki tentang Lisa Oberman. Dan ternyata tidak ada Lisa Oberman. Karena tidak percaya, Nick pun menanyai Tremel tentang Lisa Oberman. Dan ternyata yang benar adalah Hoberman, bukan Oberman. Nick yang kepo pun mencari di kepolisian. Dan ternyata Lisa Hoberman adalah Beth. Alik, gak nyangka. Nick pun langsung mencari Beth dan ternyata Beth menceritakan cerita yang kebalikan dari cerita si Tremel. Dan Beth mengatakan bahwa Tremel sengaja mengatakan itu karena tahu Nick akan mencari tahu dan Nick berlalu dengan tidak percaya. Nick pulang dan ketemu Tremel yang menunggu di bawah. Lalu terjadi perdebatan kecil mengenai Lisa Hoberman dan Nick yang kepo pun langsung menyelidiki ke kantor polisi. Ternyata file tersebut sudah diambil Nielsen. Dan Gus bertemu dengan Nick. Nick yang sudah dibutakan oleh Tremel malah melawan Gus yang menyadarkannya. Makanya ya guys, cinta itu buta. Nick yang pulang pun langsung digoda oleh Tremel, diajak mantap-mantap dan dengan jurus mautnya tentu langsung. Nick nggak pakai basa-basi langsung ngegas. Nick menanyai tentang Beth ke tempat asalnya dulu dan mendapat jawaban yang cukup mengejutkan mengenai kematian dari suami Beth. Nick menemui Tremel dan membaca akhir dari novelnya mengenai rekan detektif yang mati di lift. Dan Tremel di sana memutuskan dan mengucapkan selamat tinggal. Anjay, ditinggal lagi pas sayang-sayangnya. Nick pun menemui Gus yang mengajak untuk menemui psikolog Johnny di suite 406. Namun saat sedang perjalanan, Nick pun ingat tentang akhir novel Tremel yang mengatakan teman Nick akan mati di lift. Dan Nick langsung OTW mengejar Gus, namun mana sempat. Gus sudah dibunuh di lift dengan cara yang sangat sadis. Lalu Nick yang mendengar sesuatu menemukan Beth di sana. Lalu Beth yang tidak nurut mengeluarkan tangan, akhirnya ditembak oleh Nick hingga tewas. Sadis nggak pakai ampun bos. Mereka yang mencurigai Beth pun menggeledah apartemen Beth dan menemukan barang bukti yang membuat Beth menjadi tersangka pembunuhan Johnny Bos, Roxy, dan lain-lain. Dan tentu di sini adalah hal yang sangat aneh ya guys. Nick yang pulang pun menemukan Tremel di sana dan ngajak balikan. Dan film ini pun akhirnya ditutup dengan adegan mantap-mantap Tremel dan Nick.
namun ada sebilah pemecah es di sana. Tamat. Oke guys, sekian review film hari ini dari Admin Roger. Menurut kalian gimana filmnya guys? Bagus? Kalau bagus, tinggalkan komen di kolom komentar. Kalau jelek juga jangan lupa kasih komen ya guys. Apabila ada saran maupun komentar menurut kalian tentang pembawaan Admin Roger, silakan isi juga di kolom komentar. Jadi, segitu aja ya guys. Apabila ada salah kata, Admin Roger mohon maaf. Dan Admin Roger tutup dengan kata see you on the next video. Bye-bye.